Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Muhammad Fedi Setiawan, Pak Wahyu Manohara. Saya ingin mempresentasikan atau mengerjakan ulang terkait dengan apa yang menjadi ujian kompetensi pada mata kuliah AVD, Analitika dan Visualisasi Data, terutama kelas C, dan pengakunya Bapak sendiri, yaitu Bapak Wahyu Manohara. Baik, langsung saja untuk saya izin share screen terkait dengan yang menjadi submission bagi mahasiswa-mahasiswa dalam mengerjakan ujian. Baik. Mungkin sudah bisa dilihat ya Bapak ya. Langsung saja kita mulai ya. Baik. Baik. Nah, di sini saya sudah mengadakan sebuah percobaan terkait dengan data yang saya buat, narasinya, yaitu adalah jumlah latihan pilot dengan diimbangi dengan jam terbang pilot serta kecakapan pilot itu akan mengakibatkan atau akan mempengaruhi yaitu kepuasan konsumen. Nah, dalam hal ini yang menjadi variabel independen itu adalah jumlah latihan pilot, lalu jam terbang pilot, dan kecakapan pilot itu sendiri. Nah, kenapa saya memilih hal yang demikian? Karena ini adalah relate gitu ya. Dan kepuasan konsumen saya jadikan variabel Y atau variabel dependen karena variabel Y ini adalah sebuah dampak atau akibat yang dihasilkan oleh si variabel independen itu, hasil daripada pengaruh dari variabel independen itu sendiri. Nah, saya sudah memberikan analisisnya. Nah, saya akan mengulanginya dengan data yang sama. Baik, kita mulai saja. Kita copy data kita. Ini data real, asli data dari buatan saya sendiri. Nah, kita rapikan terlebih dahulu untuk datanya. Oke, setelah itu yang perlu kita lakukan itu adalah apa? Itu melakukan analisis data atau data statistik yang pertama. Oke, kita cari data statistik. Bisa menggunakan shortcut keyboard D. Nah, setelah muncul data statistik, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menginput range atau data yang kita perlukan. Nah, kita input. Kita bisa input dengan labelnya, dengan tanda kutip, kita harus men-checklist label inverse no, gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, setelah itu kita klik output range, yaitu hasil dari result yang akan dikeluarkan atas data statistik yang ada di sebelah kiri ini. Oke, kita checklist summary statistik. Lalu proses oke. Nah, ini sudah muncul datanya. Oke, kita lihat ya teman-teman semua. Di sini terlihat bahwasanya ada min dari jumlah latihan pilot yaitu 4,63, lalu ada kecakapan pilotnya, jam terbang pilot yaitu 3,08, kecakapan pilot ada 61,23, kepuasan konsumen 49,46, lalu ada mediannya juga, mediannya sendiri untuk jumlah latihan pilot itu ada 4, lalu untuk jam terbang juga 3,05, kecakapan pilot 63,5, dan untuk kepuasan konsumen itu ada 49,5. Lalu kita lihat juga untuk minimum, nilai minimum, maksimum, jumlah dan konnya. Nah, untuk yang jumlah latihan pilot minimumnya 1, maksimumnya 8, jumlahnya itu ada 139, dan konnya itu ada 30. Juga dengan jam terbang pilot maksimumnya 1, minimumnya 1, maksimumnya 5,2,
jumlahnya 92,5 dan untuk count-nya itu ada 30. Serta untuk kecakapan pilot minimumnya ada 25, maksimum 99, totalnya ada 1837 dan count-nya itu ada 30. Untuk kepuasan konsumen sendiri minimum ada 11, maksimum ada 87, jumlahnya ada 1484 dan count-nya ada 30. Baik, kita lanjut lagi untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis regresi. Kita klik data, setelahnya itu kita masuk kepada data analyze. Nah, kita bisa menggunakan shortcut keyboard huruf R, regression ya, R. Oke, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita input apa yang menjadi data yang kita perlukan gitu ya. Nah, input Y range ya, variabel dependent atau variabel dipengaruhi ya, Y. Nah, kita klik dari labelnya karena kita nanti akan menceklis labelnya. Oke. Lalu variabel X. Kita masukin semua variabel X. Oke, setelah masuk kita klik tempat result-nya nanti mau ditaruh di mana. Oke, kita taruh di sini saja ya. Setelah itu kita residualnya kita checklist, standardized residual kita checklist, normal probability plots ini unchecklist saja tidak apa-apa. Oke, sudah ketemu datanya. Nah, ini adalah summary output daripada regression. Kita rapikan dulu biar lebih enak. Oke. Nah, kita di sini melihat bahwasannya ada summary output. Yang pertama ada regression statistik. Regression statistik itu ada R-square. Ada R-square. Seperti yang kita lihat, R-square-nya itu ada 0,58. Nah, hal ini menandakan bahwasannya 58% jumlah pilot, jam terbang, dan kecakapan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. Variabel X ini 58% memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan untuk 42%-nya itu dijelaskan di luar daripada model variabel jumlah pilot X1, X2, dan X3, yaitu jumlah latihan pilot, jam terbang pilot, dan kecakapan pilot. Baik, di sini juga ada koefisien intercept-nya yang kita bisa lihat, yaitu ada 4,451 jumlah latihan pilot, jam terbang pilot, dan kecakapan pilot. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kita akan membahas tentang prediksi ya. Nah, ini adalah data yang telah saya buat. Nah, kita klik di sini saja, kita pastekan real dari data diri saya, dari data atas buatan saya. Nah, kita lanjut saja ya langsung. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menyiapkan data ini semua, maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat regresi lagi. Oke, kita klik data, lalu kita klik data analyze, kita cari regresi. Nah, kita masukkan mana yang input Y dan mana yang input X. Ingat, Y itu adalah variabel dependent yang dipengaruhi, sedangkan X itu ada independent yang mempengaruhi. Lalu kita kasih label. Oke, jadi centang semua. Kita taruh sini saja summary output-nya. Setelah keluar, kita rapikan. Kita lihat ada R-square-nya, yaitu 0,99 atau 99%. Lalu ada koefisien intercept-nya
ada harinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari berapa sih prediksi dari kepuasan konsumen di hari ke-16. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung, yaitu dengan rumus sama dengan koefisien intercept ditambah dengan buka kurung hari dikali dengan hari, koefisien hari maksudnya saya. Setelah itu kita lakukan freeze dengan Fn dan F4 untuk sel F20 atau koefisien intercept, dengan freeze untuk sel koefisien hari. Setelah itu kita enter. Kita drag down. Nah, selesai. Oke, selanjutnya kita bisa meng-save data ini. Oke ya. Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan komparisi menggunakan aplikasi RapidMiner. Oke, kita buka dulu aplikasi RapidMiner kita. Oke, ini saya sudah menyiapkan itunya. Nah, kita hapus dulu. Kita siapkan operatornya, yaitu yang pertama read Excel ya tentunya, karena data kita adalah data Excel. Selanjutnya kita regression. Linear regression. Oke. Seperti ini ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengklik read Excel sampai dengan muncul tab baru. Kita cari file yang tadi yang teman-teman sudah save datanya. Nah, kita cari data yang punya kita tadi, yang akan dijadikan sebuah prediksi komparasi daripada Excel dan RapidMiner. Ini adalah komparasi dari si Excel, sedangkan ini yang akan kita komparasi nanti hasilnya result dari RapidMiner itu sendiri. Oke, kita masukkan dulu datanya, lalu kita klik next. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu jangan lupa kita perlu yang namanya merename. Oke, menjadi hari. Kalau kita change role-nya, kita change tipenya menjadi integer. Lalu kita ganti lagi untuk yang C ini menjadi kepuasan konsumen. Untuk tipenya kita ganti integer juga. Dan lupa juga untuk mengganti change role atau menambahkan change role menjadi label. Setelah itu klik finish. Nah, setelah itu kita hubungkan outputnya ke linear regression agar diproses oleh mesin learning. Selanjutnya kita melakukan modifikasi yang dihubungkan ke result. Habis itu kita lakukan eksekusi. Nah, dari sini ketemulah bahwasanya koefisien intercept dari hasil linear regression yang diolah melalui si RapidMiner ini adalah 957214. Maka kita bisa lihat 97214. Oke, untuk koefisien intercept-nya 14986, 14986. Oke, mungkin itu dengan desainnya ini mungkin bisa dilihat dari sini. Mungkin ini saja hasil daripada olah data dari saya, Muhammad Freddy Setiawan. Data ini asli dari saya sendiri, tidak ada manipulasi data. Oleh karenanya hal ini menjadi tanggung jawab pribadi yang sangat besar. Oleh karena itu mungkin cukup sekian atas presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.